Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita masuk bulan Mei, ya Saudara, dan tema bulan Mei dari gereja pusat kita Bethany Church Singapura adalah Holy Spirit brings freedom, ya Roh Kudus membawa pembebasan. Dan hari ini saya mulai dengan judul Janganlah Padamkan Roh. Mari kita buka Alkitab kita di Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. He will give you another helper, ya, to be with you forever, dalam terjemahan Amplified Bible. Nah saudara, bahasa Inggris menggunakan kata another helper, jadi kata yang lain dimulai lebih dulu, ya, bahasa Indonesia penolong yang lain. Jadi saya mengajak kita merenungkan kata yang lain, saudara. Kata yang lain, another, ini menggunakan kata Yunani allos. Allos itu artinya another of the same kind, yang lain tapi dari jenis yang sama. Oke, yang lain tapi dari jenis atau substansi yang sama. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa Roh Kudus adalah Allah, sama seperti Tuhan Yesus dan Bapa di sorga. Saya ulangi, Roh Kudus adalah Allah, sama seperti Yesus dan Bapa. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada saat kita berbicara mengenai substansi atau hakikat Allah yang diajarkan oleh Alkitab, Alkitab mengajarkan bahwa substansi atau hakikat Allah itu, Allah adalah Esa. Allah itu satu, bukan tiga. Tapi ketika kita bicara mengenai pribadi Allah, maka tiga, bukan satu. Karena Alkitab mengajarkan pribadi Allah itu Bapa, Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita bicara substansi atau hakikat Allah, Allah itu satu, Esa, bukan tiga. Tapi ketika kita bicara pribadi Allah, maka tiga, bukan satu. Yaitu pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini SMS, sehakikat, melekat, sejajar. Saya ulangi, Bapa, Anak, Roh Kudus, SMS, sehakikat, melekat, dan sejajar atau setara. Mereka tidak terpisahkan dan mereka tidak bisa terbagi. Mereka setara, mereka sejajar. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita bicara mengenai pribadi, maka pribadi itu artinya memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita bicara pribadi, berarti pribadi itu punya pikiran, perasaan, kehendak, dan bisa membangun relasi atau hubungan satu sama lain. Nah, dari sini kita bisa memahami siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah yang Esa. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dan memang tidak ada ilustrasi yang bisa melukiskan secara tepat mengenai Allah Tritunggal, ya. Karena ini kebenaran yang melampaui rasio, bukan yang nggak masuk akal, tapi melampaui akal, saudara. Dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa memahami sepenuhnya akan Allah kita. Oleh karena itu saya nggak akan kasih ilustrasi, karena memang tidak ada ilustrasi yang 100% tepat untuk melukiskan Allah Tritunggal. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita balik lagi ke kata penolong, ya. Dikatakan seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong ini menggunakan kata Yunani parakletos. Nah, parakletos itu secara literal artinya seorang atau pribadi yang menyertai dan menolong. Ya, parakletos bicara seorang atau pribadi yang menyertai dan menolong. Jadi begini saudara ya,
pada saat Tuhan Yesus masih ada secara fisik di Israel, ya, pada saat Tuhan Yesus masih ada secara fisik dengan para muridnya, maka Tuhan Yesuslah Parakletos. Tuhan Yesus adalah penolong, Tuhan Yesus adalah pembela, penghibur, dan lain sebagainya bagi murid-muridnya. Tapi kita semua tahu dan kita juga akan merayakan nanti tanggal 27 Mei bahwa 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Yesus itu pergi meninggalkan murid-muridnya, naik ke sorga, saudara. Tapi Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan murid-muridnya yatim piatu. Karena Yesus minta kepada Bapa untuk memberikan Parakletos yang lain yang sama dengan Yesus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kita murid-muridnya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus katakan, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Jadi durasi pertolongan Roh Kudus itu bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Karena di mata Tuhan Yesus, kita semua membutuhkan pertolongan untuk selama-lamanya. Mungkin sudah berkata, enggak, saya baik-baik aja, saya enggak butuh pertolongan gitu ya. Mungkin ya, ada di antara saudara berkata, I'm okay, I'm good, I'm fine gitu ya. Enggak ada yang salah lah dengan saya baik-baik aja, kayaknya enggak butuh pertolongan. Oke lah, mungkin di mata kita enggak butuh pertolongan, tapi di mata Tuhan Yesus, kita butuh pertolongan untuk selama-lamanya. Nah pertanyaannya, emang separah apa kehidupan manusia sampai harus ditolong selama-lamanya gitu mungkin ya. Kenapa harus ditolong selama-lamanya gitu? Emangnya separah apa sih manusia tanpa Roh Kudus? Saudara, mari kita buka Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Mari kita baca 2, 3. Dan kalau Ia datang, itu Roh Kudus ya, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu berperan untuk menyadarkan, ya menginsyafkan itu artinya menyatakan, menunjukkan, menyadarkan manusia bahwa mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah dari Tuhan. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang butuh anugerah keselamatan di dalam Kristus. Nggak mungkin. Tanpa pekerjaan Roh Kudus kita nggak mungkin mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mungkin, saudara. Ya, itu semua terjadi karena Roh Kudus. Kenapa enggak mungkin? Kalau saudara baca Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12, dikatakan manusia itu di hadapan Allah, ya, manusia di hadapan Allah. Standar Allah nih, tidak ada yang benar. Ayat 11, tidak ada yang berakal budi. Perhatikan kalimat ini, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Mungkin saudara kaget, enggak, saya orang baik, saya anak alim, orang tua saya juga baik, tetangga saya baik, teman-teman saya baik. Oke, di hadapan manusia, saudara ada orang baik ada di hadapan standar manusia. Tapi di hadapan standar Allah yang maha suci dan kudus dan sempurna, tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Ayat 23 kan terkenal. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa memahami bahwa sebenarnya kalau kita ini bisa mencari Tuhan, itu karena Roh Kudus yang menarik hati kita. Halo? Karena gak ada seorang pun yang mau mencari Tuhan. Halo, betul gak? Jadi kalau saudara dan saya itu punya kemampuan untuk berbuat baik, berbuat benar sesuai dengan penilaian Tuhan, itu karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada saudara untuk bisa berbuat baik dan benar sesuai penilaian Tuhan.
Jadi bukan karena hasil usaha kita, saudara. Dari sini kita bisa menyadari dari ayat-ayat ini, kita bisa menyadari betapa lemah dan rapuhnya kita sebenarnya tanpa Tuhan. Halo, semakin kita menyadari anugerah Tuhan ini, maka kita nggak bisa menyombongkan diri apapun. Tadi kita nyanyi semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Jadi kalau kita bisa mencari Tuhan, itu karena Roh Kudus yang menarik hati kita. Kalau kita bisa mau berbuat baik, berbuat benar, memuliakan Tuhan, itu karena Roh Kudus yang kasih kemampuan. Halo, amin. Tidak ada dasar untuk kita bisa menyombongkan diri. Karena kalau toh kita punya kerinduan, punya kemampuan, itu datangnya dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Pada saat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Dia membuka mata hati kita. Dia mencelikkan mata hati kita. Sehingga kita menyadari bahwa I'm a sinner. Kalau Roh Kudus gak bekerja, manusia gak akan mau menyatakan dirinya sinner. Aku orang berdosa. Aku butuh anugerah keselamatan di dalam Kristus. Oh, kalau Roh Kudus nggak bekerja, manusia nggak mau menyatakan diri butuh anugerah di dalam Kristus. Jadi kalau kita bisa sampai menyadari kita ini berdosa dan kita butuh anugerah keselamatan di dalam Kristus, dan kita mau datang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kuduslah yang menarik hati kita, saudara. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada, perhatikan kalimatnya, seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh siapa, saudara? Roh Kudus. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ini kalimat Yesus adalah Tuhan, ini bukan cuma manis bibir nih, bukan, saudara. Mungkin enggak kok, semua orang bisa bilang Yesus Tuhan. Enggak. Ini teks ini bicara pengakuan dari hati yang percaya dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Memang orang bisa ngomong latah ya, oh, Yesus Tuhan, latah bisa. Tapi mereka enggak sungguh-sungguh dari hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau kita bisa sungguh-sungguh hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mulut kita mengaku dan menerima Dia sebagai Tuhan, itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya penting sekali. Kenapa kita melihat Yesus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus tinggal dalam diri kita untuk selama-lamanya. 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22 berkata begini, Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan, katakan jaminan, dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, taruh tangan kanan saudara di dada, katakan Roh Kudus tinggal di dalamku. Bilang sama kanan kiri, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Amin. Amin. 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumah kediaman Tuhan. Dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudara, sebagai orang percaya, kita semua murid-murid Yesus, kita sudah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Kudus hadir di dalam kita sebagai penolong secara permanen. Menolong kita selama-lamanya. Seharusnya
Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk selama-lamanya, seharusnya kita mengalami kehidupan yang maksimal. Betul nggak? Halo? Seharusnya sebagai orang-orang percaya kita mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan kemaksimalan. Karena Roh Kudus menolong kita selama-lamanya. Berarti kita selalu tertolong dan selalu ditolong. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang percaya kok hidupnya masih belum mengalami kemaksimalan dari keberadaan Roh Kudus di dalam dirinya? Saya ulangi, kenapa masih banyak orang percaya kok hidupnya belum mengalami kemaksimalan dari keberadaan Roh Kudus di dalam dirinya? Apakah Roh Kudus kurang powerful? Halo? Tidak. Roh Kudus sangat powerful karena dia adalah Allah itu sendiri. Tapi masalahnya ada di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Maaf, saya salah ini ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Bahasa Inggrisnya be unresponsive to the working and guidance of the Holy Spirit menurut Amplified Bible. Saudara, kenapa orang Kristen tapi hidupnya nggak maksimal, nggak mengalami kemaksimalan dari keberadaan Roh Kudus di dalam dirinya? Jawabannya adalah karena kita memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Istilah memadamkan identik dengan api. Kita matikan api itu. Kita padamkan api itu, enggak menyala lagi. Kita padamkan. Ngerti ya saudara ya analoginya ya. Jadi bukan berarti Roh Kudus check out dari kita. Enggak, Roh Kudus enggak pernah check out. Karena tadi kita udah belajar dia jaminan yang menjadikan kita milik Allah untuk selama-lamanya. Dia enggak akan check out. Dia tetap ada di dalam kita, tapi pasif. Roh Kudus tetap ada, nggak pernah tinggalkan kita. Karena Yesus janji dia akan menyertai selama-lamanya. Yes, kalau Yesus berkata demikian pasti ya dan amin. Amin. Tapi kenapa orang Kristen tapi hidup penuh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan? Kristen tapi hidup penuh dengan kepahitan, kebencian, iri hati, dengki, percabulan dan lain sebagainya. Kita kan bingung kenapa? Jawabannya bukan karena Roh Kudus tinggalin orang Kristen itu, tapi karena orang itu memadamkan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus jadi pasif, gak bisa leluasa bekerja dalam hidup orang tersebut, sehingga hidup orang itu jadi seperti gak punya Roh Kudus. Jadi hidup orang itu jadi seperti gak punya Roh Kudus, padahal sebenarnya ada. Tapi karena dibuat pasif, tidak aktif. Nah, hari ini kita mau belajar dua hal yang bisa membuat kita memadamkan Roh Kudus sehingga kita tidak mengalami kemaksimalan dari keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita sebagai penolong. Tuhan menolong kita selama-lamanya. Itu artinya seharusnya hidup saudara dan saya itu maksimal dan berkemenangan. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dua hal yang bisa membuat kita memadamkan roh. Saya berdoa supaya kita kembali memiliki roh yang menyala-nyala. Saudara, yang pertama adalah hal yang membuat kita bisa memadamkan roh adalah mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 31. Mari kita baca bersama 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hal pertama yang membuat kita bisa memadamkan roh itu adalah pada saat kita mendukakan Roh Kudus.
Ingat, Roh Kudus adalah pribadi, punya pikiran, punya emosi, perasaan, punya kehendak, dan bisa membangun relasi dengan kita. Karena pribadi, person, pribadi. Kalau dia punya emosi, kalau dia punya perasaan, berarti dia bisa didukakan. Itu sebabnya Rasul Paulus tulis surat ini kepada orang-orang percaya, bukan orang yang tidak percaya Yesus, bukan. Ini surat Efesus ditujukan untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka punya potensi untuk mendukakan Roh Kudus. Saudara dan saya juga punya potensi untuk mendukakan Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa mendukakan Roh Kudus? Jawabannya di ayat 31, saudara. Pada saat saudara mengambil keputusan untuk hidup dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan, maka saat itu saudara sedang mendukakan Roh Kudus. Dan otomatis saudara memadamkan roh yang ada di dalam saudara. Itu sebabnya jangan simpan kepahitan. Halo, jangan simpan kemarahan. Jangan simpan pertikaian dan lain sebagainya. Karena semua itu bukan hanya merusak kesehatan jiwa kita saja, bukan. Tapi itu juga merusak kerohanian kita. Kita perlu melakukan spiritual check up juga, saudara. Pastikan kita nggak menyimpan kemarahan dan kepahitan. Kenapa? Karena semua itu bisa mendukakan Roh Kudus yang sangat mencintai kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, seorang pendeta bernama Bill Johnson berkata begini, tidak ada kehormatan yang lebih besar selain menjadi rumah kediaman Tuhan. Tidak ada tanggung jawab yang lebih besar dari hal ini. Saudara, kalau kita bisa didiami oleh Allah, rohnya tinggal di dalam kita, itu sebuah kehormatan. Halo, amin. Siapa kita? Tapi Allah, Sang Pencipta, melalui rohnya tinggal di dalam kita. Jadi rumah kediaman Allah. Woi, itu sebuah kehormatan. Tapi saudara juga harus tahu, ada tanggung jawab. Sebagai rumah kediaman Tuhan, sebagai bait Allah, kita memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita untuk menyenangkan hatinya. Tanggung jawab kita untuk membuat dia betah dan nyaman tinggal dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya, tapi belum tentu betah. Saya ulangi ya, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya, tapi Roh Kudus belum tentu nyaman tinggal di dalam diri kita. Karena semua tergantung dari respon kita setiap hari. Saya berdoa supaya kita menjaga perasaan Roh Kudus. Halo, amin. Saya percaya kita semua kalau secara knowledge, secara pengetahuan kita tahu Tuhan tinggal dalam kita. Saya pikir semua orang Kristen tahulah Tuhan tinggal di dalam kita, rohnya tinggal di dalam kita, tahu. Tapi seringkali kita tidak sadar. Kita nggak sadar. Makanya yang ngomong kotor tetap ngomong kotor, yang berdusta tetap berdusta, ya, yang kepahitan dendam, tetap kepahitan, yang hidup dalam percabulan tetap hidup dalam percabulan, padahal dia tahu ada Tuhan tinggal di dalam diri dia. Tapi tetap jalan terus. Kenapa? Karena dia nggak menyadari spiritual awareness-nya itu padam. Saya berdoa supaya hari ini spiritual awareness kita kembali diaktifkan. Amin. Karena dia adalah penolong yang pasti menolong kita untuk lepas dan bebas dari segala bentuk ikatan dan belenggu. Apapun, saudara boleh sebut namanya, bawa ke hadapan Tuhan. Rasa lukamu, trauma,
Kepahitanmu bawa kepada Tuhan, Dia sembuhkan. Amin. Cuma masalahnya kita biasanya tidak mau. Kita lebih memilih untuk simpan terus bertahun-tahun. Jadi sampah yang merusak bukan hanya mental, bukan hanya jiwa, tapi merusak kerohanian kita. Tapi saya berdoa hari ini spiritual check up terjadi di tengah-tengah kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat. Bukan hanya tubuh kita sehat, bukan hanya jiwa kita sehat, tapi roh kita juga sehat. Amin. Sehat tubuh, jiwa, dan roh kita. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, Dia mendapati kehidupan kita berkemenangan dan maksimal. Kalau saudara mau mengalami kemaksimalan dari keberadaan Roh Kudus di dalam diri saudara, jangan dukakan Roh Kudus. Bilang kanan kiri, jangan dukakan Roh Kudus. Amin. Mari kita hormati kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita jaga perasaan Roh Kudus. Amin. Jadi setiap kali ada godaan, saudara langsung spiritual awareness langsung tak. Ya, begitu ada godaan datang untuk membuat saudara menyimpan kemarahan, ya, untuk membuat saudara pahit hati, saudara langsung berkata, no, stop. Karena ada Roh Allah tinggal di dalam aku, maka aku belajar latihan dengan Roh Kudus untuk mengampuni dan mengasihi. Amin. Sekali lagi, memang butuh latihan. Tapi ketika kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, Dia pasti memampukan kita untuk mengasihi, untuk mengampuni. Haleluya. Karena Dia penolong selama-lamanya. Yang kedua, yang terakhir saudara ya, apa yang membuat kita bisa memadamkan roh? Hal kedua yang bisa membuat kita memadamkan roh sehingga kita tidak mengalami kemaksimalan dari keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita itu adalah kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saudara, Galatia pasal 3 ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Ini Paulus keras ya. Ini Paulus lagi ngomong sama jemaat di Galatia nih. Orang-orang yang udah percaya Yesus saudara ini ya. Orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Paulus panggil mereka apa? Bodoh. Adakah kamu sebodoh itu? Lanjut, kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Having begun your new life by faith with the Spirit, are you now being perfected and reaching spiritual maturity by the flesh? That is by your own works and efforts to keep the law, hukum Taurat. Oke, saya jelasin ya konteksnya surat Galatia supaya kita ngerti ini maksudnya apa gitu ya. Oke, gini saudara ya. Jadi konteksnya pada saat itu ada guru-guru palsu. Ya, ada guru-guru palsu yang meracuni pikiran dari jemaat di Galatia. Guru-guru palsu ini waktu itu mengajarkan ajaran lain yang bukan berpusat kepada Yesus Kristus. Ingat ya, kalau kita bicara iman Kristen adalah iman yang berpusat kepada Yesus Kristus. Jesus at the center of it all. Itulah Kristen. Kristen bukan agama, tradisi, seremonial, bukan. Ya, Kristen itu adalah personal relationship with Jesus. Ya, hubungan pribadi dengan Yesus. Iman yang berpusat kepada Yesus. Itulah Kristen, saudara. Ya, sekarang jadi agama, jadi ritual, jadi seremonial, yaitu perkembangan zaman ya. Tapi sebenarnya inti atau hakikatnya adalah sebenarnya personal relationship with Jesus. Jesus be the center. Yesus jadi pusat. Nah, waktu itu guru-guru palsu ini tuh mendistract pikiran dari jemaat Galatia supaya mereka enggak mengandalkan Yesus. Ya, tapi mengandalkan apa? Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itulah yang disebut daging oleh Paulus. Jadi maksudnya mengakhiri dalam daging itu adalah kita menyingkirkan Yesus.
Kita nggak mau lagi mengandalkan Yesus, tapi kita memilih untuk mengandalkan perbuatan dan kesalehan diri kita sendiri. Konteksnya waktu itu adalah karena mayoritas orang-orang Kristennya adalah orang-orang Yahudi. Jadi konteksnya waktu itu guru-guru palsu itu ngajarin namanya legalisme. Ya, legalisme itu legal hukum, artinya menempatkan hukum di atas loving relationship with God. Jadi menempatkan law, ya, hukum Taurat melebihi hubungan cinta dengan Kristus, melebihi hubungan kasih dengan Kristus. Jadi guru-guru palsu ini tuh mengatakan begini, saudara ya. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau Tuhan itu berkenan sama kamu, maka kamu harus melakukan aturan-aturan hukum Taurat. Ya, aturan-aturan secara lahiriah. Kalau kamu bukan orang Yahudi, kamu mau selamat, kamu harus seperti orang Yahudi. Maksudnya apa? Kamu harus disunat, kamu harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ada larangan halal haram dan lain sebagainya. Dibuat peraturan-peraturan sebanyak mungkin dan mereka berkata, kalau kamu bisa lakukan semua itu, baru kamu selamat. Jadi Kristus itu tidak cukup, nggak cukup beriman kepada Yesus, harus ditambah. Kristus plus Taurat, Kristus plus sunat, Kristus plus dan lain sebagainya ya, plus memberi sedekah, berdoa, dan macam-macam peraturannya banyak banget saudara. Ngerti gak ya saudara ya? Oke. Jadi kalau di zaman now legalisme masih ada nggak? Ada saudara ya. Di zaman now pemahaman legalisme itu masih ada. Kapan kita berpikir legalisme saudara? Pada saat kita berpikir bahwa Tuhan berkenan kepada kita kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan kesalehan. Loh, perbuatan-perbuatan kesalehan itu kan merupakan sesuatu yang baik. Iya betul. Tapi kalau saudara baca Alkitab, perbuatan-perbuatan tersebut tidak menyelamatkan kita. Karena yang menyelamatkan kita itu adalah kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Coba saudara lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saudara, ini paradigma yang mungkin tidak banyak saudara, karena kita dari kecil kan diajarinnya, ya kalau mau masuk surga ya harus rajin berdoa, harus rajin ke gereja. Kalau mau masuk surga harus rajin kasih persembahan, ya. Kalau mau masuk surga ya harus begini, harus begitu, nggak boleh begini. Kita kan diajarinnya perbuatan terus kan. Iya memang begitu, saya juga gitu diajarin. Ya, harus begini, harus begitu, harus rajin ke gereja, Dedi. Kalau kamu nggak rajin ke gereja, dibuang ke neraka. Ya, kalau kamu nggak rajin berdoa, kamu dilempar ke neraka, gitu ya. Jadi kalau mau masuk surga ya, Dedi harus rajin ke gereja, harus rajin doa, ya, harus rajin baca Alkitab. Kalau kamu nggak rajin doa, Tuhan hukum kamu. Ya, kalau kamu nggak baca Alkitab, Tuhan hukum kamu. Jadi kita tuh memang diintimidasi. Ntar Tuhan Yesus marah loh, Tuhan Yesus marah loh. Ya, saya juga sering tuh dengar guru sekolah minggu. Ya, nanti Tuhan Yesus marah loh. Ya, kalau kamu nggak rajin kuliah, Tuhan Yesus marah loh. Tuhan Yesus hukum kamu, ngerti gak? Iya kak, gitu. Jadi anak itu akhirnya sedang terus diajarkan intimidasi. Ya, harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat, perform. Kamu tuh harus perform. Itu legalisme. Itu yang diajarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu, saudara. Sehingga kita nggak pernah punya kepastian keselamatan. Kita nggak pernah punya kepastian kalau kita ini diterima oleh Tuhan. Karena kita melihat, aduh kayak kurang doa nih hari. Aku kurang rajin doa. Aku kurang rajin baca Alkitab. Aduh, barusan aku bohong. Ya, aduh aku kurang rajin memberikan perpuluhan. Bahkan gak pernah memberi perpuluhan gitu ya. Aku gak rajin persembahan dan lain sebagainya. Neraka dong ya. Banyak orang Kristen sampai hari ini gak punya kepastian keselamatan. Ya, karena mereka terus bersandar pada kesalehan diri mereka sendiri. Padahal itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Saudara, coba apa yang Alkitab ajarkan? Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman kepada pengorbanan Yesus. Perhatikan kalimat ini. Itu bukan hasil usahamu, ya. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatan pekerjaanmu. Jangan ada satu orang pun yang sombong, memegahkan diri atau sombong. Aku bisa ke surga karena aku rajin doa. Aku bisa ke surga karena aku rajin ke gereja. Aku bisa ke surga karena aku rajin memberi. Memberi ini, aku tuh generous, murah hati, banyak nolong orang. Makanya aku bisa ke surga. Itu bukan ajaran Alkitab. Ayat 10, lalu untuk apa perbuatan baik? Ya, ini jawabannya ayat 10. Kita baca, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik. Dengar. Kita berbuat baik, saudara, bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Amin. Nah, Yesus menyelamatkan kita, dengar kalimat saya nih ya, supaya paradigmanya benar. Yesus menyelamatkan kita supaya kita berbuat, nangkep gak nih kira-kira nih bedanya? Halo, nangkep ya bedanya ya? Oke, saya ulang deh. Gini deh, lebih gampang kalimatnya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Yuk ulangi yuk, 2, 3 ya. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi untuk berbuat baik ya. 2, 3. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi untuk perbuatan baik. Amin. Jadi Yesus tebus saudara supaya saudara berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Ini ajaran Alkitab, saudara. Ya, tapi masih banyak memang orang Kristen yang belum menghidupi sehingga mereka terus terintimidasi terus ya hidupnya. Tuhan tidak mau saudara terintimidasi, karena di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, sebab hukumanmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Engkau dan saya diselamatkan, saudara dan saya dibenarkan, Tuhan berkenan kepada kita karena pengorbanan Yesus. Dan pengorbanan Yesus itu selama-lamanya. Amin. Nah, kalau saudara mengerti prinsip ini Injil ya, ini Injil kebenaran saudara ya, yang saudara harus pahami. Maka kita akan mengerti saudara bahwa perbuatan baik tidak akan pernah membuat kita jadi sombong. Dan kejatuhan kita dalam dosa tidak akan pernah membuat kita jadi putus asa. Saya ulangi gini. Jadi Injil itu, kebenaran Yesus Kristus itu seimbang. Pada satu sisi kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Tapi di sisi lain kita menyadari kita kan ini belum sempurna ya. Halo, ngaku. Kita masih bisa jatuh dalam dosa nggak? Halo? Setelah percaya Yesus masih bisa jatuh dalam dosa nggak? Halo? Masih bisa. Kalau sudah bilang enggak, saya nggak pernah berbuat dosa, pendusta. Tidak ada kebenaran. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, saudara. Tapi kita tidak akan putus asa. Karena kita tahu kita diterima oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Ngerti gak saudara? Jadi ini prinsip kebenaran bahwa Allah berkenan kepada kita bukan karena hasil usaha kita, sehingga perbuatan baik kita gak akan pernah membuat kita jadi sombong. Dan kejatuhan kita di dalam dosa gak akan membuat kita jadi putus asa. Kita akan tetap setia karena Allah setia untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kalau sudah ngerti prinsip ini, maka kita akan melihat konsep Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Baca bersama-sama 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena
melakukan hukum agama kalau zaman sekarang. Kalau bingung dengan Taurat, oke, hukum agama. Ya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan atau bisa selamat atau bisa masuk surga atau diterima di sisi Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum agama. Kita dibenarkan, kita diterima karena Yesus Kristus berkorban buat kita. Dan pada saat kita mengandalkan pengorbanan Yesus yang sempurna, maka saudara dan saya selama-lamanya beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Selama-lamanya kita menikmati kehidupan bersama Tuhan. Nah, saudara, ini sebuah konsep yang sangat penting ya, dan saya berdoa supaya Roh Kudus menolong ya. Mungkin saudara mengalami benturan ya terhadap konsep ini, enggak apa-apa ya, biarkan ini proses terus berjalan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang membawa kita untuk senantiasa mengandalkan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu Alkitab katakan. Halo, betul? Jadi memang konsep yang diajarkan oleh Alkitab itu adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tentu banyak orang yang menganggap mungkin ini sebuah kebodohan, ya betul ya? Iya, karena kalau mata hatinya belum tercelik, pada dasarnya manusia itu tidak mau mengandalkan Tuhan. Mereka maunya mengandalkan diri mereka. Ini semua karena kehebatanku, ini semua karena kecerdasanku, ini semua karena kekayaanku, ini semua karena kesalehanku, perbuatan baikku, itulah manusia. Tapi kalau saudara sudah menerima jamahan Roh Kudus, maka saudara tahu bahwa it's only by your grace that I could live today, forever I will praise your name. Kita gak bisa sombong. Apa yang mau disombongin? Kerinduan kita datangnya dari Tuhan. Kemampuan kita juga datangnya dari Tuhan. Apa yang kita mau sombongin? Ya. Jadi kalau ada orang memuji saudara, kamu sukses, kamu berprestasi, hebat loh. Bilang gini, thank you. Ini karena anugerah Tuhan. Amin. Orang Kristen, kalau ada orang memuji saudara, jangan ditolak. Ya, kamu bagus tuh, pintu. Enggak, aku bodoh, enggak, jangan begitu ah. Ya, kalau ada orang memuji saudara, memang berarti saudara bagus. Bilang, thank you. Tapi ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Hidup kita ini adalah hidup dalam anugerah, saudara. Tanpa anugerah kita semua gak bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, saudara. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Dan saudara harus tahu, Roh Kudus itu gak pernah mau saingan dengan kekuatan daging kita. Saya ulangi, Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut. Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut. Dia gak mau saingan dengan ego, dengan kesombongan manusia. Jadi pada saat kita merasa diri kita mampu, aku mampu, maka Roh Kudus diam. Dia gak mau saingan dengan kekuatan daging kita. Dia ngalah. Tapi saya mau kasih tahu ini, ngalahnya Roh Kudus itu kekalahan kita. Kalau Roh Kudus sudah ngalah nih, diam, wah karena egonya sangat kuat nih ya, wah mau mengampuni, aku mengampuni, aku tetap mau kepahitan, aku mau tetap benci, aku mau tetap hidup dalam, maka Roh Kudus akan diam. Dia ngalah, dia gak mau maksa karena dia lemah lembut. Tapi ngalahnya Roh Kudus itu kekalahan kita, saudara. Karena berarti kita sedang menyerahkan remote control atau kendali hidup kita kepada yang lain, bukan kepada Roh Kudus. Kita lebih memilih dikuasai kemarahan. Kita lebih memilih dikuasai oleh iri hati daripada dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus gak akan maksa loh. Sekali lagi saya ulangi ya. Dia lemah lembut. Dia gak akan maksa. Saudara dan saya punya pilihan. Roh Kudus gak pernah maksa. Dengar ya, cara kerja Roh Kudus itu step by step. Kalau saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara harus tahu nih, kalau saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, cara kerja Roh Kudus itu selangkah demi selangkah. Kalau langkah pertama aja saudara gak mau taat, jangan pernah berpikir Roh Kudus akan tuntun saudara ke langkah berikutnya. Ada banyak orang Kristen bilang, aku gak bisa dengar suara Tuhan ya. Aku gak bisa dengar suara Tuhan. Oke. Kalau saudara ngerasa susah banget dengar suara Tuhan, mungkin kita harus melakukan refleksi diri. Coba ya, refleksi diri saudara.
Cek, ingat apa yang terakhir Roh Kudus katakan yang saudara belum lakukan. Karena kalau saudara tidak mau lakukan apa yang Roh Kudus katakan, dia nggak akan pimpin saudara ke langkah berikutnya. Karena dia lemah lembut. Ketaatan saudara harus step by step. Kalau saudara belum mau meresponi tuntunan yang terakhir, nggak mungkin bisa mendapat tuntunan selanjutnya. Nggak mungkin. Kalau saudara keraskan hati, padahal Roh Kudus sudah taruh kerinduan nih. Kerinduannya tuh macam-macam ya saudara ya. Roh Kudus itu bisa memberikan kita kerinduan untuk mengampuni, kerinduan untuk bermurah hati, kerinduan untuk menolong orang, macam-macam nih. Roh Kudus itu bisa taruh di hati kita kerinduan untuk berbuat baik, kerinduan untuk melayani, itu Roh Kudus. Nah kalau kita nggak taat, udah ditaruh nih kerinduan itu, Roh Kudus sudah ingat, doain tuh orang itu lagi susah, lagi lonely, doain, coba datang, coba tanya gimana kabar, nggak mau. Siapa dia nggak mau? Kalau saudara berkata nggak mau, Roh Kudus diam. Dan jangan berharap Roh Kudus akan pimpin saudara ke langkah berikutnya. Karena yang pertama aja saudara nggak mau lakukan. Ya udah saudara akhirnya jadi orang Kristen stagnan. Kristen sih, tapi stagnan. Nggak mengalami dinamika dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena hatimu keras. Kerasnya minta ampun. Nah kalau udah keras, Roh Kudus ngalah. Ya udah. Ya, karena memang Roh Kudus tidak mau memaksa, saudara. Saudara pasti ada Roh Kudus taruh kerinduan-kerinduan di hati kita. Yuk ke gereja, yuk. Ayo, sapa orang itu, disapa orangnya, disapa. Pasti ada lah kerinduan-kerinduan itu. Lihat dia lagi lonely, kesepian, coba tanyain kabarnya. Itu Roh Kudus, saudara yang taruh. Nah kalau saudara nurut, saudara nanti lihat, kalau saudara nurut nih, dipimpin lagi nanti, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Akhirnya saudara melihat, hidup rohani itu menyenangkan ya. Perjalanan sama Tuhan itu nggak stagnan, perjalanan sama Tuhan itu menyenangkan. Kenapa saudara bisa menikmati kehidupan rohani? Karena saudara taat. Tapi kenapa banyak orang Kristen bosen ya hidup Kristen? Hidup Kristen kok membosankan ya, nggak asik. Jangan-jangan saudara nggak bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu karena saudara keraskan hati. Saudara, ini penting sekali ya. Saya akan segera akhiri khotbah saya hari ini. Saudara dengar ya, hukum yang terutama itu adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus. Nah, saudara harus tahu yang namanya relationship, yang namanya hubungan kasih dengan Tuhan itu perlu kehendak bebas. Karena Tuhan tidak mau kita taat karena terpaksa. Dengar ya, saya ulangi ya, Tuhan tidak mau kita taat sama Dia karena terpaksa. Karena nggak punya pilihan lain selain taat, ya udah aku taat. Karena nggak punya pilihan lain, ya udah aku taat. Tuhan nggak mau begitu. Karena kita bukan robot yang diprogram dengan program taat. Enggak, kita bukan robot. Tuhan kasih kita memilih. Ada banyak pilihan di dunia ini. Dan Tuhan biarkan kita untuk memilih. Karena apa? Karena Tuhan mau kita taat, kita pilih Dia, pilih Tuhan. Karena kita sayang sama Tuhan. Karena kita cinta sama Tuhan. Bukan karena kita gak ada pilihan lain. Pilihan lain banyak Tuhan. Tapi aku tetap pilih Engkau. Pilihan lain banyak Tuhan. Tapi aku tetap pilih Engkau. Aku mau tetap nurut sama Engkau. Karena aku mengasihimu. Itu dia yang namanya transformasi. Transformasi itu apa artinya sih? Kita sering ngomong, aku mau berubah, aku mau berubah, aku mau berubah. Perubahan itu harus dimulai dari hati. You are what you love. Saudara adalah apa yang saudara cintai. Saudara mau berubah? Mulai dari basic. Nurut karena cinta. Kalau saudara nurut karena cinta, bukan karena terpaksa. Aku ke gereja karena aku cinta. Bukan tadi marahin sama papa mama. Tadi hukum Tuhan. Nah, kalau nggak ke gereja ntar nilainya jelek. Kalau nggak ke gereja ntar jadi sial. Kalau nggak berdoa ntar hidupku jadi rugi, bangkrut dan lain sebagainya. Aduh kok gitu, transaksional banget sama Tuhan. Jadi kamu ke gereja karena begituan. Enggak ke gereja ya enggak apa-apa, enggak mau doa juga enggak apa-apa. Kita ini hubungannya hubungan cinta saudara. Tuhan enggak paksa kok,
Dia nggak hukum kita langsung dibuat sial nih anaknya karena nggak mau ke gereja. Aku buat dia terkutuk. Nggak, itu Tuhan yang tidak diajarkan oleh Alkitab. God is love. Dia sayang kita selama-lamanya. Terus kalau kita berdoa, bukan supaya Tuhan tambah cinta sama kita. Tapi kalau kita berdoa, itu artinya kita yang tambah cinta sama Tuhan. Ngerti gak nih? Saya ulangi ya. Kalau kita berdoa, kita baca Alkitab, kita melayani, kita berbuat baik, kita mengampuni, kita mengasihi. Bukan supaya Tuhan tambah cinta sama kita. Enggak, Tuhan itu udah cinta sama kita. Dia lihat pengorbanan Yesus, dia udah berkenan sama kita. Selama-lamanya dia berkenan. Tapi kenapa kita mau berbuat baik? Melayani, menolong orang, ke gereja, berdoa, merenungkan firman, memberi, generous sama orang. Kenapa? Karena kitanya yang tambah cinta sama Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya kebenaran ini memerdekakan sehingga saudara gak perlu terintimidasi ya. Hiduplah dalam kebebasan, amin. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Karena Kristus membebaskan kita bukan supaya kita seenaknya hidup dalam dosa, tapi supaya kita bebas dari kuasa dosa dan kita bisa mencintai Tuhan dan sesama. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kita datang kepadanya, kita berdoa tuh, Roh-Mu yang hidup penuhi aku. Roh-Mu yang hidup mengalirlah di dalamku. Aku buka hati untuk Roh-Mu, jamahan-Mu. Buat aku tambah cinta sama Engkau Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Jiwaku tenang bersamamu dalam anugerah-Mu. Mari buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih, haleluya, seluruh hidupku. Yes, di altar-Mu. Ambil alih Tuhan, menyembah. Kau ambil alih, Kau ambil alih. Yes, seluruh hidup. Yes, Lord. Di altar-Mu menyembah-Mu. Saya mengajak kita datang sama Tuhan dengan apa adanya aja, saudara. Dia bukan Tuhan yang nuntut gitu ya. Wah, kalau salah hukum, salah hajar. Enggak. Kalau dia didik kita, itu pun karena dia cinta sama kita. Dia didik kita ya supaya kita dewasa. Karena kalau kita dewasa, kepercayaan besar kita alami. Favor, perkenanan dari orang-orang. Sehingga saudara mengalami keberhasilan. Itu semua karena Tuhan cinta, makanya dia didik kita. Saudara, datanglah sama dia. Karena dia menunggu kita. Dia ada di dalam kita, rohnya ada di dalam kita. Kalau selama ini saudara lebih mendukakan diri
Roh Kudus, kalau saudara selama ini lebih banyak mengandalkan kekuatan dirimu sehingga saudara capek. Kenapa capek ya? Karena kekuatan kita terbatas. Kepintaran kita, kekayaan kita, pengalaman kita, koneksi kita terbatas. Capek saudara. Datang saja sama anugerahnya. Anugerah itu salah satu definisinya kemampuan Allah. Itu salah satu definisi anugerah, kemampuan Allah. Tuhan yang kasih kerinduan, Tuhan yang kasih kemampuan. Dia kasih kerinduan, nurut aja, taat aja. Coba tanya sama hatimu, yang terakhir Tuhan taruh di hatimu. Mungkin mendoakan orang, hormat sama orang tua, sapa orang mungkin, mengasihi orang. Apa? Saya yakin Tuhan itu bicara kok sama kita. Cuma kitanya yang memadamkan, kita gak mau nurut. Itulah yang membuat hidup kita jadi penuh dengan beban berat. Tuhan gak mau kita hidup beban berat loh. Tuhan bilang, pikul kuk yang kupasang karena bebanku ringan. Dan kuk yang kupasang itu enak. Enak dan ringan, itulah hidup kerohanian saudara. Enak dan ringan karena ada Tuhan yang menolong kita selama-lamanya. Kita selalu tertolong dan kita selalu ditolong selama-lamanya. Bawa hatimu ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, berkaryalah atas hidup setiap kami. Jamahlah pikiran dan perasaan kehendak kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kerinduan dan kemampuan. Kami mau roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami, sehingga tambah hari kami tambah cinta sama Tuhan, tambah hari kami tambah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, menghormati orang tua, mengasihi teman-teman, mengasihi sekeliling kami Tuhan. Karena hidup dalam kasih itu sungguh indah. Biarlah hidup kami terus dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur. Teruslah berkarya dalam hidup kami ya Allah Roh Kudus. Pimpin dan penuhi kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua mengasihimu. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan, Amin.